Semangat pagi, kita ketemu lagi di tips menggunakan aplikasi foto editor. Oke, beberapa waktu lalu ada seorang leader yang bertanya ke saya gimana caranya kita bikin gambar yang bisa timbul seperti ini dengan ada bayangan di bawahnya, ya. Jadi seakan-akan gambarnya timbul ke atas karena ada bayangan di bagian bawahnya, ya. Nah, sehingga kalau kita posting di feed-nya Instagram, terus orang kepo, mereka bisa lihat rapi banget ya. Ini latar belakangnya putih dan 3 foto ini ukurannya sama dan ada latar belakang latar belakang bayangan ya. Jadi kalau saya klik, nah ini besarnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Jadi ada bayangan di belakangnya. Jadi ini 3 foto yang berbeda, terus ada bayangan di belakangnya. Oke, ya, ini juga. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada bayangan di belakangnya. Nah, saya akan tunjukin gimana caranya dengan mudah membuat gambar dengan tampilan seperti itu. Oke, nah di sini kita akan buka. Saya akan tunjukin aplikasinya ya, namanya foto editor ya. Jadi saya masuk ke sini, saya tunjukin yang mana aplikasi yang saya maksud. Ya, mungkin teman-teman dulu sudah pernah lihat panduan-panduan saya yang lain. Ya, teman-teman bisa belajar dari situ juga. Tapi yang baru pertama kali melihat panduan ini, teman-teman bisa lihat. Ini adalah aplikasinya, ya, foto editor yang buat namanya Dev MacGyver. Ya, jadi ini aplikasi yang saya gunakan. Dan ini aplikasi foto editor yang menurut saya fiturnya sangat lengkap. Ya, oke. Kita langsung buka aja. Kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan pertama. Kalau kita buka, kita langsung pilih foto yang mau kita edit tampilannya. Oke, saya cari dari galeri. Saya cari dari ini folder latihan. Foto-foto yang saya gunakan biasanya buat latihan. Ya, buat video-video panduan. Misalnya saya pasang foto ya. Oke, saya misalnya ini. Saya ambil foto ini. Ya, ini fotonya bentuknya vertikal ya. Fotonya bentuknya vertikal. Kalau misalnya teman-teman pingin postingnya di Instagram, saran saya diubah ukurannya atau di crop biar fotonya bentuknya kotak ya. Jadi kalau teman-teman mau posting di feed-nya Instagram ya, supaya tampil di feed-nya seperti ini ya, ini sebaiknya menggunakan foto yang berbentuk kotak karena hasilnya akan jauh lebih menarik ya. Oke, kalau persegi panjang maka akan lebih banyak sisi kosongnya di bagian atas dan bawah. Kalau kita gunakan gambar yang vertikal akan ada sisi kanan kiri yang lebih luas ya. Oke, kalau kotak itu akan lebih bagus hasilnya. Oke, saya akan kasih contoh dulu ya. Saya kembali dulu ke sini. Nah, di sini saya ingin bikin yang kotak aja ya. Jadi aplikasi foto editor ini juga bisa mengcrop ya. Jadi mengcrop ya, kita pilih potong ya, terus kita langsung pilih yang ukuran 1:1 sehingga dia kotak ya. Teman-teman bisa lihat yang gelap ini nanti yang akan dihilangkan ya. Jadi yang diambil hanya yang kotak ini ya. Ini 1:1. Saya klik OK di atas ini ya, dan ini sudah jadi bentuknya kotak. Sekarang kita akan buat tampilannya supaya punya bayangan di belakang ya. Nah, caranya adalah kita masuk ke ini, menu bingkai. Kita klik menu bingkai, terus kita klik ini. Pilih yang bayangan. Begitu kita klik, nah hasil pertama yang muncul seperti ini. Mungkin kalau teman-teman yang baru pakai, mungkin munculnya latarnya putih ya. Karena saya sebelumnya sudah pernah edit dengan latar kuning, maka muncul latarnya kuning seperti ini. Oke, nah di sini saya akan jelaskan satu-satu fungsi apa yang ada di sini ya. Nah, pertama adalah fungsi margin. Margin ini adalah ukuran dari sisi ini ya. Jadi ukuran dari ujung gambar ya ke ujung foto.
Ya, jadi latar yang di belakang ini dengan fotonya ini adalah marginnya. Nah, kalau kita besarin, teman-teman bisa perhatikan dia akan membesar, jaraknya menjauh. Oke, saya coba taruh di 50% aja. Oke, ini sudah cukup. Nah, saya lihat fungsi yang lain. Caranya kita klik 3 titik ini. Nah, sekarang jarak. Ya, jaraknya kalau saya rubah jadi 22%, maka jarak bayangannya ini akan mendekat. Ya, teman-teman perhatikan ya. Kalau saya kembali ke sini, jarak bayangannya akan menjauh. Ya. Oke, jadi saya taruh di 60% aja ya. Supaya pas tengah-tengah. Oke. Nah, sekarang kita lihat fungsi yang lain lagi. Derajat. Derajat ini adalah posisi kemiringan dari bayangan. Ini bayangannya kan ke sebelah kanan ya. Saya ingin ke sebelah kiri, jadi saya tinggal tarik aja ke sini. Maka bayangannya akan jatuh di kiri. Oke, jadi kita bisa taruh jatuhnya di tengah, seperti ini. Oh, ini jatuhnya di atas. Ya. Jatuhnya di tengah, jatuhnya di kiri, jatuhnya di kanan. Nah, ini kita bisa ngatur. Oke. Kalau ini jatuhnya di bawah. Nah, ya. Oke, saya pinginnya agak ke kiri dikit. Nah, seperti ini. Terus kita lihat fungsi yang lainnya. Ini 2 derajat. Sekarang buram. Buram ini untuk memburamkan sisi paling ujung dari bayangan yang di belakang ini ya. Jadi kalau saya bikin ke sini, maka teman-teman lihat ya sisi pojoknya semakin buram. Oke, kalau saya tarik ke sini full jadi 0%, maka sisinya akan sangat tegas. Ya, bayangannya jadi sangat tegas. Oke, jadi saya ingin sedikit buram. Saya taruhnya di sini aja. Oke, jadi buramnya nggak terlalu banyak. Oke, setelah itu kita lihat fitur yang lain lagi. Nah, latar belakang. Nah, di sini adalah warna dari latar belakang. Teman-teman lihat warnanya ini sama dengan ini ya. Kalau kita ingin ubah, kita tinggal klik. Terus kita cari warna dasarnya. Ya. Baru kita pilih warna yang kita inginkan. Lebih gelap atau lebih muda, ini lebih terang. Ya. Oke. Kalau sudah fix ya, teman-teman pilih yang ini warna yang di atas ini ya warnanya. Terus kita klik OK. Ya, teman-teman bisa lihat warnanya, warna belakangnya biru sesuai dengan warna yang kita pilih. Ya. Oke, setelah itu kita lihat warna bayangan. Nah, kalau teman-teman lihat warna bayangannya ini sama dengan warna bayangannya ini. Ya, kita pilih yang hitam. Nah, di sini saya pilih transparansinya. Kalau transparansinya saya bikin full, ya, hitamnya akan sangat pekat, ya. Tapi kalau saya bikin sedikit transparan, ya, saya tunjukin bedanya ya. Kalau ini nggak ada transparan sama sekali ya karena 100%. Saya klik OK, teman-teman bisa lihat gelap sekali bayangannya, ya. Ini seakan-akan cahayanya sangat terang sehingga bayangannya jadi sangat gelap. Tapi supaya terlihat lebih real, sorry saya pilih tadi. Oke, nah, supaya terlihat bayangannya lebih real, saya bikin agak sedikit buram, transparan ya, agak sedikit transparan sehingga teman-teman perhatikan hitamnya nggak terlalu pekat tapi terlihat biru-biru, warna biru latarnya lebih transparan terlihat ke depan ya. Oke, ini terlihat lebih soft ya. Oke, setelah bayangan fitur lainnya sudah nggak ada, kembali lagi ke fitur margin ya. Jadi kita kalau mau pilih kita tinggal klik ini aja, nanti akan kembali lagi ke depan ke awal ya. Oke, nah saya sudah bikin settingan yang saya inginkan seperti ini. Kalau saya posting di Instagram supaya dalam satu baris seperti ini sama ya, teman-teman perhatikan ini latarnya putih semua, bayangannya semua jatuhnya nah ini bayangannya jatuhnya beda-beda ya ini. Oh sama, sorry. Jatuhnya bayangannya ke kanan ya. Ini 3 foto ini jatuhnya bayangannya ke kanan semua. Jadi kalau kita bikin satu seri seperti ini 3 foto, usahakan bayangannya jatuhnya ke arah yang sama ya. Semua bayangan yang di bawahnya juga sama supaya terlihat senada semua ya, dan warna latarnya juga sama.
Nah, supaya kita selalu bisa punya warna latar yang sama, posisi bayangan yang sama, kita harus menyimpan settingan ini. Nah, di aplikasi ini, foto editor ini sangat lengkap. Kita diperbolehkan untuk menyimpan settingan. Jadi saya klik bintang ya, tadi saya klik bintang ini, terus saya klik tambah, saya ingin tambah settingan, saya kasih nama biru ya, karena mungkin supaya ketahuan kalau latarnya biru. Terus saya klik tambah preset, jadi muncul di sini warna biru. Terus saya tutup. Oke, next time kita akan coba pakai gambar yang berbeda, apakah dia akan bikin persis seperti ini kalau kita menggunakan preset berwarna biru yang sudah kita simpan. Oke, nah ini sudah jadi ya, gambar pertama sudah jadi. Terus saya klik tanda centang, oke, selesai. Terus saya klik download. Ini adalah tombol untuk download. Nah, teman-teman perhatikan kalau di sini kualitasnya harus 100% ya. Kalau misalnya nggak 100%, kualitasnya akan kurang bagus. Jadi kalau biasanya kalau masih pertama kali pakai, biasanya kualitasnya nggak muncul 100%. Jadi kita harus klik dan kita tarik ke 100%. Oke, setelah itu kita tinggal klik galeri. Ini secara otomatis dia akan tersimpan di galerinya kita dan filenya adalah file JPG. Kalau kita ingin simpan dalam bentuk file PNG, kita pilih ini, terus kita klik galeri. Ya, di sini saya simpannya pakai file JPG aja. Saya simpan ke galeri. Oke, foto pertama sudah jadi. Saya akan tunjukin kalau kita menggunakan foto berbeda. Ya, foto baru misalnya. Oke, saya gunakan gambar yang lain lagi, ya. Oke, misalnya saya pakai gambar ini. Oke, ya. Nah, supaya seragam dengan yang tadi, ini kan gambarnya vertikal memanjang ke atas. Saya potong lagi, saya potong supaya bisa pilihnya yang kotak. Saya pilih 1:1. Oke. Nah, terus saya klik OK. Sudah kotak. Nah, sekarang saya masuk ke bingkai ya, supaya tampilannya kita bikin seperti tadi, bingkai, terus saya pilih bayangan. Oke, nah ini saya sudah pilih bayangan. Warnanya sudah sama sebenarnya ya, karena ngikut warna yang pertama tadi. Tapi bayangannya posisinya beda, marginnya juga beda ya. Nah, saya tinggal loading atau panggil preset yang tadi yang saya sudah simpan, settingan yang saya sudah simpan. Saya klik biru. Oke, teman-teman perhatikan dia sudah sama persis dengan yang tadi kita gunakan. Oke, ini sudah jadi. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi, harus bikin lagi dari awal, cari warna yang sama. Tapi kita tinggal klik menggunakan settingan apa yang sudah kita simpan. Dan kebetulan saya punya settingan ada 3 contoh di sini. Saya bisa pakai settingan yang ini kalau nggak salah hijau ya. Oh, ini ungu. Oke, saya pakai settingan yang ini ya, ini kuning. Nah, jadi settingan ini kita bisa tambah sesuka hati kita bisa bikin warna yang berbeda, settingan yang berbeda, tinggal tambahin aja, terus kita simpan yang kita baru bikin. Oke, saya kembali ke yang settingan biru ya, supaya sesuai dengan gambar yang pertama tadi kita buat. Oke, sudah, terus saya download. Oke, kualitasnya 100%, filenya JPG, terus saya klik galeri, dan tersimpan. Gambar berhasil disimpan. Oke, saya tutup, saya buka galerinya. Oke, dan ini sudah jadi, teman-teman perhatikan ya. Dua gambar yang tadi kita buat, teman-teman perhatikan warna birunya sama, ukuran marginnya pun sama. Ya. Jadi kalau kita sudah simpan settingannya, berikutnya kita nggak perlu bingung lagi harus bikin dari nol, tapi kita tinggal panggil aja dan fix langsung jadi. Ya, teman-teman perhatikan. Sama. Ya, sebelumnya saya juga sempat praktik yang kuning ini. Ya, sama juga. Oke. Jadi sangat simple, sangat mudah. Kita begitu sudah bikin settingan, tinggal kita panggil gambar apa yang mau kita buat seperti ini, kita pilih settingannya, sudah langsung otomatis jadi. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu simpan settingannya supaya teman-teman bisa bikin tampilan yang sama ya, tampilan yang apa nih misalnya seperti ini ya. Ini kebetulan punya salah satu leader ya, ini teman-teman lihat ya, tampilannya warna hijau, semua warna hijaunya sama.
bayangannya juga posisinya sama, ya. Cuma mungkin ada yang sedikit karena ukurannya ada yang persegi panjang, ada yang kotak, jadi terlihat kurang rapi. Ya, tapi kalau tips dari saya, kalau teman-teman pingin postingan ini di feed-nya Instagram feed ya, itu usahakan gambarnya kotak supaya terlihat lebih rapi. Atau kalau memang mau menggunakan yang persegi panjang, berarti usahakan satu baris ini persegi panjang semua. Oke, kalau kotak semua. Ya, ini adalah tampilan di feed-nya Instagram. Jadi biasanya kalau orang kepo pingin tahu profilnya kita, mereka akan melihat feed-nya kita ini. Dan mereka akan tahu, oh, orang ini postingannya seperti apa, ya. Oh, ternyata postingannya keren-keren, misalnya seperti itu ya. Jadi dia akan tertarik dengan setiap postingannya kita. Gitu. Ya, nih, saya seperti ini. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah postingan-postingan yang saya sudah pernah buat. Ya, tapi yang seri itu ini, teman-teman perhatikan, ini kelihatan bentuknya seri, 3 parfum, ya, 3 parfum juga. Oke, nah ini sekali posting saya langsung posting 3 supaya sebaris. Kalau saya posting 2 nanti akan jadi lucu. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang ini, ya, ini, ya, yang ini. Dari sini sampai sini, ini bisa sama warnanya. Ya, seakan-akan satu gambar yang dipecah-pecah. Memang benar. Ini sebenarnya satu gambar utuh ya, yang saya pecah-pecah, terus saya upload. Jadinya kalau dilihat di feed akan terlihat bagus, ya. Dilihat di profilnya kita akan terlihat menarik. Tapi kalau misalnya dilihat satu-satu akan terlihat lucu, ya. Jadi ini biasanya ini namanya Instagram puzzle, ya, puzzle. Jadi dipasang-pasang gitu. Jadi kalau dilihat di profil akan terlihat sangat menarik karena lengkap ya, terlihat wah ini nyampur semua ya, huruf ini nyambung dengan ini nyambung dengan ini. Tapi kalau dilihat satu-satu pada saat kita posting akan terlihat agak lucu ya. Tapi memang ini gunanya Instagram puzzle ini supaya orang pada saat kepo profil terlihatnya menarik ya. Ini Instagram puzzle. Jadi ada juga tools yang bisa kita gunakan untuk membuat Instagram puzzle. Oke, next saya akan bikin panduan soal itu. Oke, kalau ini cuma gambar kotak biasa yang saya langsung posting tanpa melakukan edit-edit ya, sehingga hasilnya ya seperti ini. Oke, teman-teman perhatikan ya, gambarnya kotak dan langsung muncul seperti ini. Oke, nah, kalau ini otomatis ada yang sudah kita edit dan kita bikin bayangannya. Ya. Oke, jadi nanti kalau hasil yang ini teman-teman posting di Instagram feed, ya, ini, ya, saya tambahin satu deh ya, coba supaya pas saya tambahin satu biar 3 ya. Terus kita coba upload ya, jadi kita lihat hasilnya. Oke, saya coba untuk praktek, saya akan coba pilih lagi satu gambar. Oke, misalnya ini. Ya, gambarnya kurang bagus, terlalu besar. Mau di crop ya nanti supaya kita bikin kotak ya. Jadi saya pilih yang H. Oke, nah misalnya saya pilih yang yang ini, yang ini aja ya. Oke, yang ini ya. Terus saya potong dulu supaya kotak ya, sesuai dengan ini apa nih yang akan kita buat supaya sama dengan gambar-gambar sebelumnya. Ini saya potong, saya crop ya, sudah jadi kotak. Terus sekarang saya pasang bingkai ya, kayak tadi. Terus saya pilih bayangan, terus saya loading settingan yang biru tadi. Oke, sudah langsung jadi. Saya simpan, saya download ke galeri, sudah jadi. Nah, sekarang saya akan tunjukin kalau saya postingnya di Instagram. Ya, ini misalnya Instagram ya. Teman-teman perhatikan ya, ini kan sebaris terlihat bagus ya. Sekarang saya posting satu dulu misalnya. Saya posting satu.
gambar ini misalnya saya posting dulu. Oke, ya terus saya kirim. Nggak perlu saya edit ya, jangan saya kasih filter supaya sesuai dengan apa yang saya buat di awal. Kalau satunya saya filter, saya usahakan tiga-tiganya saya kasih filter yang sama ya, supaya nanti nggak beda. Oke, sudah masuk, selesai satu, teman-teman lihat, saya taruh di sini, ya sudah muncul satu. Kalau saya cuma posting satu, ya ini sudah tidak jadi sebaris, teman-teman perhatikan. Ya, jadinya lucu kan ya, wah sudah nggak sesuai, ini juga apa ya, Instagram puzzle-nya juga sudah kacau jadinya ya. Ini padahal harusnya ini di sampingnya ini kan ya, benar ya. Nah itu kalau karena saya sudah bikin, saya sudah pernah posting yang sebaris, usahakan setiap kali posting harus 3-3 supaya posisi profilnya kita pada saat dilihat selalu rapi ya. Nah sekarang saya tambahin lagi yang foto kedua ini. Oke, saya langsung upload. Oke, nah kita lihat foto kedua sudah masuk. Nah, tampilannya masih belum rapi ya, karena nggak sebaris lagi nih. Ya, ini kan harusnya sebaris nih. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadinya kan agak lucu ya. Nah, kacau, istilahnya posisinya jadi kacau. Jadi saya tambahin satu lagi. Yang mana yang belum tadi ini sudah. Nah, ini sekarang. Oke. Terus saya upload. Oke, nah teman-teman lihat ini sekarang sudah sebaris. Nah, jadinya rapi kan ya. Warna latarnya tiga-tiga ini sebaris biru, bayangannya tiga-tiganya sama, jatuhnya sama, dan terlihat lebih rapi. Dan gambar yang tadi yang lain juga jadi rapi. Ya, Instagram puzzle-nya juga jadi rapi. Jadi kalau teman-teman main di Instagram dan sudah pernah membuat sebuah gambar yang dibikin serasi sebaris seperti ini, ya kadang kita juga pakai tulisan, bisa aja kita pakai tulisan misalnya welcome Juni. Nah ini nyambung dari 3 gambar ini misalnya ya. Nah otomatis usahakan pada saat postingan berikutnya selalu 3-3 gambar supaya yaitu posisinya nggak jadi kacau. Jadi saat orang ada yang kepo, mereka tetap lihat wah rapi. Ya nih rapi. Oke, ini tips saja dari saya kalau teman-teman main di Instagram dan sudah pernah membuat postingan yang senada seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak pernah buat yang senada, postingannya cuma yang yang biasa-biasa aja seperti ini, saya asal posting aja, ya nggak ada tujuannya misalnya, ya udah nggak masalah. Ya, saya tambahin satu aja, walaupun ini saling berpindah kan nggak masalah karena tidak saling berhubungan. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan model yang seragam ya seperti ini, satu baris seragam, satu baris senada, ya pada saat postingan berikutnya usahakan sekali posting 3 foto juga supaya senada dan posisi yang lain tidak jadi kacau. Oke, itu tips aja untuk kalau teman-teman main di Instagram ya, di feednya Instagram. Oke, sekian dari saya ya. Jadi teman-teman silakan praktek menggunakan foto editor, bikin tampilan 3 dimensi seakan-akan gambarnya timbul dari timbul ke depan dan ada bayangan di depannya. Oke, ini panduan untuk aplikasi foto editor. Teman-teman bisa lihat video panduan-panduan saya tentang foto editor yang lain ya. Saya sudah bikin cukup ada beberapa ya panduan untuk aplikasi yang ini. Oke, sekian dulu. Kita ketemu lagi di panduan-panduan berikutnya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa teman-teman gunakan untuk kemajuan bisnisnya teman-teman. Sukses buat teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya.